kita akan kembali lagi melihat apa yang bisa dilakukan di arah early game. Karena kalau misalnya ngelihat dengan apa yang terjadi sekarang, 2 menit pertama itu jadinya sangat krusial. Dan duo midnya juga, mid lane bersama Roamer, ini punya peran yang sangat penting. Entah itu untuk benar-benar ngejaga di area river, atau kalau misalnya ada chance untuk invasi itu juga bakal jadi menarik. Dicuekin ya. Minion ntar dulu lah. Main dulu gua aja. Iya, minionnya di skip ya. Baik lagi untuk bisa ngepoke sedikit untuk damage yang diberikan Esmeralda sendiri. Karena shieldnya pasti bisa tembus nanti dengan adanya Spectre Step. Sama Idok dan Ini early game-nya udah pasti bakal dipegang dulu sama Evo sebenarnya dengan adanya composition. Dairot. Talent prediction. Pak Pulung sendirian. Lah sendirian banget ini saya. Siapa nih MVP-nya Pak? Pak Ape. Pak Ape. Iya MVP Pak Ape. Karena Pak Ape sudah membuktikan. Kita akan rubah semua. Iya, W Pak Ape ya. Keren Pak Ape. Berubah sih ya kan kita tahu sendiri ya bagaimana Idok 3D dengan Said, lalu ada Rins 3D dengan Haji. Iya, berubah semua kan? Sangat berubah sih kalau di situnya. Demon Knight dateng juga. XP berubah Pak Ape MVP-nya. Iya ya, tapi sekarang balik lagi sih untuk di awal ini nih, ngelihat dari segi emblemnya. Ada yang berbahaya Kak Prof? Ya udah pasti ya dari Eudora ya jelas dengan adanya Tulio Orson Tiada. Jadi kalau sering nih untuk menggunakan flicker dan kelamin kejutannya mungkin akan lebih sulit untuk diprediksi. Cek ombaknya tadi ya. Masuk satu pukulan tadi sepertinya namun di tempat berbeda. Hehehe. Erlan dan juga Arthur sudah bertemu di dalam satu lane yang sama. Ya itu kayak menarik tuh melihat dari area gold lane-nya ya kalau udah masuk ke arah team fight. Karena dua-duanya punya multiple target yang bisa dimainkan. Tapi sekarang yang terpenting adalah setup di area gold dibawa ke tengah. Yap, sendirian saja Mueza bisakah dia bertahan karena sekarang ada serangan balas yang langsung dilakukan oleh sementara Albon hampir saja bisa mendapatkan ke arah Said. Tapi di area turtle terbuka sudah Joshua sendirian. Mau tidak mau Purify pun harus digunakan Bro. Udah dia ya, pemaksaan. Karena sangat berbahaya kalau Joshua tetap di sana. Dengan adanya Axel strike yang sangat mematikan dari Randy. Untungnya ada Purify dan untungnya ada Breath of the Ocean dari Hajirin. Kalau nggak mungkin nanti dikejar lagi tuh tadi. Iya masih aman. Dapetin karakter turtle ini jadi satu plus point juga. Tapi ya ini jadi satu warning juga untuk RRQ. Harus ada kalkulasi damage yang benar-benar maksimal. Karena ternyata dua frontliner mereka tadi, itu dua-duanya bisa kepukul mundur kan. Wait, sebuah pergerakan begitu baik. Wah, The first blood menjadi milik dari Albert. Run of direct flicker ya. Tanpa diduga-duga ternyata Hajirin yang kena. Karena nggak ada efek penyelamatan juga. Jadi ya udah pasti bakal kena instant kill. Dan hal tersebut mungkin bakal jadi positif karena balik lagi ya untuk ult. Cooldownnya nggak terlalu lama untuk Eudora sekarang. Itu dia assist pertama Mueza di EVOS ya. Terhitung satu ya. Terhitung satu. Kita mulai berarti assistnya dari Mueza. iya dan kebayang sih seberapa besar damage yang bisa dikasih. Karena Tigreal aja bisa hampir di take down tadi, apalagi untuk hero yang nggak terlalu tebel seperti Kadita di tangan dari Hajirinnya juga. Waduh, nyeri pisan tapi di depan berbeda ada satu single hammer tadi udah langsung dikeluarkan bola. Mueza menjadi korban, Albert hadir, Albert mencoba untuk bisa mengantar tim miss tapi Demon Knight mundur dulu, tenang dulu. Ya, tambahin status yang kayak Pak Pulung bilang tadi ya. Satu assist, satu death. Buat Mueza. Lumayan, ada bonusnya juga. Dihitungin, Mueza dihitungin. Aduh, sakit banget. Tapi masih bisa bertahan Arthur dengan satu blazing 260 sekarang. Demon Knight mencoba masuk, masih ada go away Erlan. Aman. Aman banget buat Arthur juga ya karena ada gold shield turret 35% defense tambahan atau damage reduction yang diberikan. Cuma aku ngeliatnya juga dari kedua belah jungle di sini nggak ada yang ragu untuk ikut ke arah team fight. Mau itu Pakuitonya, mau itu ke arah Hitaranya. Mereka bener-bener akan selalu ngikutin arus aja. Mau di mana nih ya? Kira-kira ada chance untuk mendapatkan poin eliminasi. Ya, karena lewat sungai akan lebih nyaman ya. Dengan adanya Broken Wolf. Apalagi ganking lewat pit dari Turtle. Otomatis akan memudahkan untuk early game mereka. Tempo juga masih dipegang seperti biasa karena eksplosif banget dengan adanya Pakito dan juga Eudora. Tapi Arsuma juga udah memanggil ke arah Turtle yang kedua. Nah sekarang kita bakal di setup sama Arki dulu deh. Iya, mereka udah mulai pegang kendali sih di sekitar area turtle-nya memang. Tapi tetap harus aware dengan Wrath of Riot. Yang kita tahu ini Belleric Flicker. Jadi kan ada banyak kejutan juga yang bisa diberikan. Dengan momentum yang sama halnya di tangan Tigreal. Yap, dan apa yang terjadi? Wrath of Riot membuat sebuah perbedaan. Side down. Sementara pada berbeda. Coba lihat tadi pergerakan dari Hajirin. Masih gagal bisa mendapatkan lagi karena dari Albert. Tapi Hajirinnya sedikit terjebak. Ada flicker udah langsung dikeluarkan bola Randy. Satu yang terakhir. Randy mendapatkan point kill begitu berharga. Bahkan sekarang Randy jalan langsung saja ke zona di kanan. Dua player sekali ke Randy. Sabar Randy. Sementara Joshua ada juga Demon Knight harus kabur. Wah, ini memutus pendapat kita tentang Randy yang biasanya bawa tank. Waduh, disetrum. Tapi Arthurnya dengan satu purify dia miliki masih berhasil bertahan dengan Blazing dan udah langsung dikeluarkan bola. Bahkan sekarang saya dihadir dengan menggunakan tadi si kenapa dan juga
sudah begitu baik, dua player tumbang. Pertukaran yang terjadi, tapi keuntungan untuk siapa, Prof? Wah, keuntungan sih sebenarnya tetap untuk RRQ sedikit ya tapi ya. Karena ada trade dari Arthur yang tetap tumbang di sana. Setidaknya pertukaran dari side-nya nggak yang sia-sia banget. Tetap dapetin beberapa momen kill juga. Tapi Erlan yang mungkin harus di-gank sekarang. Tetap kena tadi Arthurnya, oke. Serang Erlan sendirian saja. Dua namanya Sonyu-nya langsung saja fokus. Mata gua di elu ya. Tenang, ada Madals ya. Padahal connect 2 lagi. Lengket lagi kan, agak susah untuk dihindarkan dan bisa bergeser juga. Ya setidaknya untuk outer turret di sini masih aman, berbeda dengan RRQ yang udah mulai kehilangan satu outer turret di area top lane tadi. Ya karena pola permainan 4-1 ini bisa dimainkan juga sama EVOS ya. Ada Dairot yang bisa connect bareng sama Melissa, nanti mungkin Albertnya akan bermain split push. Tapi di luar itu semua ya, Prof. Driangle diem-diem, Prof. Kang Setrum selalu ada hashtag, selalu ada follow up. Nah itu dia tuh, ada terus dia tadi. Itu yang paling penting ya buat mid laner sekarang ya. Kalau bisa jalannya jangan sendirian gitu kan. Jalannya bareng sama roamernya. Dengan tujuan kalau roamernya emang dapat momentum ya selalu ada follow up damage yang tadi mungkin Pak Pulung bilang. Apalagi Eudora sekarang kan mainnya area of evac. Dia nggak bisa sendirian juga jadinya. Iya, tadi trio midnya emang udah jalan banget di early, sekarang ditambahin pula dengan hadirnya D-Rod Randy yang ternyata bisa pegang sampai 3 player. Waduh sakit banget, hehehe. Randy sedikit terjebak tapi masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. Mueza bagus banget Mueza. Positioningnya. Dijaga ya. Iya. Tapi kalau kayak gini, Prof, sebenarnya harus Mueza duluan atau Said duluan yang mulai di arah team fight? Wah kalau ngomongin yang mulai duluan ya udah pasti bakal di Muezanya dulu ya. Karena kalau misalkan side yang mulai duluan nanti bakal sulit banget untuk bisa melakukan counter setup-nya. Mueza pasti bakal nutup lini belakangnya dengan Wrath of Dairon. Jadi Tegel bisa merespon ya, lebih ke arah menjawab, dan sekarang kita bakal melihat lagi untuk setup di arah turtle selanjutnya. Sekarang posisinya agak bergeser nih, EVOS. Mereka pegang hampir setengah lapangan di area turtle dan Randy. Langsung cek. Hey, Randy berhasil tadi beserta dengan Erlan. Maya Sonyu-nya connect tadi langsung terus-terusan. Tapi Ajirin mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya tidak memberikan impact apapun terhadap Randy karena Randy yang pun masih bertahan di dalam area tersebut. Bahkan Moizanya melihat dari kejauhan. Hey, diusir saja, diusir pulang ya, pulang dulu. Itu Randy menguras banyak sekali ultimate Gila, yang Randy. mahal sih. Ada Gila, dua tadi yang keluar dari Kadita dan juga Tigreal. Ya bahkan Purify ya untuk Joshua dan ini yang berbahaya. Kalau misalkan mereka mau push di area mid, mereka bisa menggunakan Flicker One of Direct lagi nih untuk Mueza. Jadi somehow kelihatan mereka masih bermain dengan pattern yang safe. 3-2 formasinya untuk EVOS. Dan sekarang baru nih mereka pelan-pelan nih mencari celah, mencari window untuk nge-push di bagian mid lane. Karena ini peran terpentingnya nih. Kalau misalkan mereka dapetin mid lane turret dari RRQ di outer, map untuk Hajirin akan sangat tertutup. Akan sulit nih untuk ngelakuin trap bagi Kadita. Iya, Kadita yang biasanya memang akan bermain di sekitar area semak-semak, memberikan kejutan. Tapi sekarang dia pun harus lebih menunggu dan lebih bersabar. Berbeda dengan EVOS, ya justru mereka harus bisa segalak mungkin memaksimalkan peak powernya mereka yang emang ternyata sekarang udah berhasil melakukan snowball. Ya, power spike-nya nanti sampai mid game. Nah, pas di mid game baru tuh yang aksi bakal ada di Randy dan Erlan. Yep. Play front to back. Joshua pasti bakal jadi korban utama tentunya. Ya Aldo match pertama sudah menunjukkan bagaimana fleksibilitas dari tiap hero nih. Nah, itu dia, connection soal D-Rod dan juga Hero Burst atau DPS. Yang penting physical damage. Ini pun bisa diganti Pak, nggak cuma Pakito sebenarnya. Mungkin ada Lancelot, mungkin ada option-option lain kayak Hayabusa pun bisa sebenarnya. Yang penting physical damage. Iya, ini menjawab questioning juga ke arah Randy ya. Karena kan season lalu di MDL dia dapetin first team di X-Winner. Dan sekarang dia membuktikan kualitas dari seorang Randy dan belum ada team fight yang mau dipaksakan sejauh ini. Mereka tetap harus, terutama untuk RRQ ya. Mereka nggak bisa sembarangan membuka team fight gitu aja. Kayaknya karena timer dari Purify-nya Joshua udah balik lagi ya. Target mereka berubah ternyata sekarang. Mereka ingin memberikan poke damage kepada Said. Nah, kalau Saidnya nanti ternyata bisa memberikan implosion, apalagi kalau kita lihat mungkin targetnya di sini lumayan banyak ya dari EVOS. Bisa kena 4 sebenarnya. Itu yang mungkin ditakutkan oleh member dari EVOS dengan 3000 gold yang sekarang lagi lead. Dan harus berhati-hati dengan kehadiran lagi-lagi dari Gedrian ya. Dengan Eudoranya ini ganggu banget. Setiap pergerakan kecil yang dilakukan oleh RRQ itu bisa dihentikan dengan Lord yang sudah terbuka. Berarti semakin besar lagi chance-nya untuk kita akan kembali lagi melihat inisiasi momentum dari seorang Mueza. Hey. Web, ada satu round yang tadi sepertinya Maya Sonyu-nya sudah connect pula, tapi Erlan masih cukup santai. Ada Purify yang sudah digunakan, Swift Trinity pun sudah ready. Coba lihat pertempuran terjadi, Saida down, flashing 2 dilakukan, Arthurnya masih free di mana tempat berbeda. Ada Albert menjadi korban pula, Arthurnya pun masih bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Sementara sekarang Demon Kaida mencoba untuk bisa mengatakan damage. Apa yang akan terjadi? Drian, ada Conceal, mereka akan mengejar, mereka mau kemana, tapi kayaknya ada satu tertaran mid yang akan menjadi korban lanjutan. Penyelamatan knock up yang terjadi tadi dari Hajirin setidaknya membuat
Demonkite selamat, tapi tidak dengan outer turret mereka di area mid lane. Dan damage yang masih minim kah, Prof? Karena tadi aku ngelihat impact dari Arthur ini belum sesakit itu. Ya belum Swift Trinity ya, berbeda dengan adanya Erlan tadi. Pas Demonkite mencoba untuk masuk, kok damage-nya sakit nih, langsung dia polymapple ke belakang ya. Gak bisa lagi. Defensif aja, dia nggak mau untuk menerima damage sebanyak itu. Dan betul adanya tadi yang mungkin Evan bilang soal Randy kan. Biasanya dia bawain hero-hero yang berbeda, sekarang pendekatannya lebih ke main kombinasi kan. Ya balik lagi, Randy di depan, Erlan di belakang, selama ada Purify, semuanya aman. Yep. Dan yang gue lihat yang apa yang dilakukan oleh Arthur sekarang hanya reaktif aja, Bro. Ya. Karena mereka lagi dalam keadaan yang sejalan gold 2300. Sekalipun mereka bikin move ya itu bakal jadi malapetaka kalau misalkan mereka nggak bisa eksekusi. Oke, EVOS mereka masih di atas angin sedikit. Iya, tapi Randy juga udah mulai di atas map kita nih, udah mulai mencari lagi target selanjutnya dan udah mulai terasa nih damage dengan Swift Trinity dari Arthur yang jadi. Oke, ada conceal side dan Wrath of the Riot benar langsung dikeluarkan pula. Randy melacak menggila tapi untuk sekarang coba Blazing Duet. Lord jadi diamankan oleh Erlan. Erlan mendapatkan Lord tersebut. Arthur mencoba untuk bisa mengejar tadi karena dari Drianway, tapi Drianway pun masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri dan hanya ada satu orang Randy yang menjadi korban Muesa. Lindung yang begitu luar biasa pula. Iya, ini Muesa benar-benar langsung menutup jalan bagi Said untuk ngebuka ultimate apapun. Dan ternyata itu works dengan follow up damage yang disiapkan oleh Ivo. Sekarang Lord ada di tangan mereka, Bro. Ya ini yang mungkin tadi Nevin tanyakan kan, gimana caranya inisiasi dari RRQ itu tungguin dulu gak sih Muezanya? Karena once Saidnya mungkin mencoba ya untuk melakukan inisiasi, ya otomatis Muezanya bakal backup itu. Dia bakal tutup belakangnya, dia bakal buka langsung Wrath of Direct-nya, biar nggak ada yang bisa nge-follow up Saidnya. Dan dia gak ragu sama sekali gitu. Meskipun cuma satu orang tuh Said doang ya di depan. Tapi itu worth it gitu dengan Wrath of Riot yang akhirnya dikeluarkan. Nah sekarang posisi defensif. Apa yang harus dilakukan oleh RRQ, Bro? Wah ini agak berat ya karena high ground-nya bakal bener-bener minim. Dan cuma mengandalkan Arthur untuk bisa melakukan yang namanya clear terhadap Lord. Ya mungkin Joshua-nya sih, dia boleh menerima damage. Tapi ingat kalkulasinya ya, jangan sampai dia harus tumbang. Karena kehilangan kuantitas ketika ada push Lord itu akan merugikan bagi RRQ. Oke, Erlan memiliki Purify. Aman harusnya. Dan Lord masih gagal untuk bisa menembus ke arah satu base card yang ada di bagian bawah. Iya, tapi ini udah mulai jadi wanti-wanti juga ya Pak Puluh ngelihat dari RRQ. Mereka pertahanan terakhirnya sudah bisa dicolek sedikit dan berarti sekarang mid-nya akan jadi target selanjutnya dari EVOS. Bisa di-take dengan mudah dan belum ada momentum Said-nya ketahuan. Seadanya Randy pede banget untuk bisa ngusir Said loh. Pede banget, oke. Di depannya berbeda, ada satu lagi. Pergerakan Robin dan Muesa. Flicker from the Riot. Begitu baik dan sekarang ada satu belajar dari Arthur. Menghilangkan wave minion, tapi tidak bisa mengusir secara langsung pemain dari EVOS. Itu kaget sekaget-kagetnya sih ya. Ngelihat dari EVOS, mereka punya sebuah sinergi yang bagus banget. Dan memang akan cukup berbahaya dengan efek dari Marduk. Sampai lihat Demonkite. Untung saya dan Randy. Waduh, berlapis damage-nya. Ini maju lagi gak sih Pak Pulung? Oke, maju terus pantang mundur ini dia. Dan sekarang mereka akan mendapatkan lagi karena satu besar yang ada di bagian atas. Dan mid menjadi target selanjutnya kah? Iya, tinggal yang tengah aja nih. Dan apa lagi yang bisa dilakukan oleh RRQ? Karena secara damage, udah ada physical trinity yang dipegang oleh Demonkite. Tapi yang masih jadi pertanyaan sih, ini caranya gimana Prof? Untuk benar-benar bikin momen bersama Tigreal ya? Wah udah agak berat ya kalau buat sekarang. Tinggal menunggu bagaimana Arthur mungkin yang bisa membalikkan keadaan dengan Blazing Duet. Wind of Nature, targetnya mungkin akan ke arah Erlan. Tapi Erlannya juga udah punya Wind of Nature masalah utamanya. Dan juga Warrior Boots. Next mungkin ya balik lagi fight-nya bakal ada di area Lord. Kalau Lord-nya bisa minimal lah dapetin vision dulu dari Lord-nya. Itu udah nguntungin banget buat RRQ karena chance untuk mereka mendapatkan pencuriannya masih ada dari Demonkite. Tapi kalau sampai untuk mengintip darah Lord aja nggak bisa, oh ini bakal jadi free Lord, ya RRQ harus ngelakuin defense dulu. Oke, ini Melissa kalau Malvigannya jadi aja, coba lo dia udah. Menurut gue Full ya. item ya. Iya, mau dihajar kah? Disetrum dihabisin dan sekarang Drian mencoba tadi untuk flicker dan berhasil. Anjir mendapatkan satu orang seberharga pula dari EVOS. Itu pada berbeda, Randy mengusir side. Wah, flickernya ketahuan ya tadi langsung digas aja sama Hajirin. Dan sekarang kembali lagi membuka kesempatan buat RRQ. Entah itu menculik player, entah itu menculik ke arah Lord-nya juga. Yang sekarang jadi lebih possible buat mereka. Kalau tadi mungkin chance-nya jadi kecil banget, tapi sekarang dengan hilangnya Drianway,
ini kesempatan untuk mereka. Wah, tapi agak sulit ya karena di bagian top lane lihat minionnya bertumpuk, minionnya banyak banget. Dari EVOS mereka akan terus melakukan push di bagian top lane. Yep. Ketahan. Ini baru mau diadu nih kayaknya. Oke, Mueza punya flicker. Akan seperti apa lagi momentum yang bisa dia ciptakan karena depan berbeda lagi. Albert sendirian saja, Altur langsung ditampol. Dan sekarang ada si balasan dilakukan oleh Arthur. Lalu tadi WWN udah langsung dikeluarkan pula siapa yang akan tumbang, tapi tidak ditumbang sejauh ini. Weh, Randy sendirian. Randy gak banyak lagi SP dalam tubuhnya dan Randy harus pulang dulu. Ya, masih ada flicker ya untungnya tadi di tangannya. Said pun tadi udah menciptakan sebuah immortal yang setidaknya bisa menjadi penjaga tambahan. Wah. Tapi ini dia Lord untuk EVOS. Ya mungkin tadi kalau out of camera ya, mungkin Randy-nya lagi ngezoning 3 pemain sekaligus. Sementara tadi kenapa Blazing Duet-nya nggak terlalu maksimal ke Albert? Albertnya heavy left punch ketika dia lagi dalam keadaan champ stamp dan juga dia punya Winter Crown. Jadi nggak bakal mudah untuk menumbangkan Albert ketika ya cuma Arthur sendirian tadi. Butuh bantuan lagi. Dan emang pertandingan yang menarik dari Albert dan juga Arthur. 1v1 di area mid. Nah, kita tahu ya mereka adalah salah satu duo yang menarik perhatian banyak orang juga salah satunya. Tapi ya kembali lagi ke Lord yang sekarang lagi... Oke, langsung di-crack away pisan. Dan sekarang Randy memakan begitu banyak source skill. Dan Erlan, untung saja Joshua masih menyamakan diri. Madals dilemparkan di depan beda. Wah, what happened? Oke, tidak ada sang jungler Demonka sudah hilang sementara Lordnya sedang dalam perjalanan menuju ke arah base utama EVOS. Akankah mereka menyelesaikan game pertama di Derby Classic? Oke, Lord sudah hadir. Lord sudah bertamu. Dan ini apa yang akan terjadi karena tadi Blazing Duet pun tidak akan memberikan impact apapun dan game yang pertama menjadi milik dari bos. Sama Chan kembali lagi mengaum di map membuka mereka dengan